Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzan Hasibuan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, lebih tepatnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke menu. Di sini saya akan membahas kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, dan yang terakhir adalah kuis. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi inti. Yang pertama adalah menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan ajaran Islam yang harus kita ikuti selaku hambanya Allah dan umat Muhammad SAW. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa seorang dai bagaimana cara berdakwah dengan benar. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana cara seorang dai berdakwah dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu memahami dan mengetahui tentang bagaimana pentingnya berdakwah menurut Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang kompetensi dasarnya tentang bagaimana seorang dai agar berdakwah mencapai tujuannya. 1.1 yaitu meningkatkan ketakwaan dengan mengikuti Al-Quran dan Hadis. Seorang dai harus bertakwa dengan Allah dan Rasulnya agar dakwahnya bisa diterima dengan baik. 1.2 yaitu menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1.3 yaitu mengetahui bagaimana keutamaan tentang berdakwah menurut hadis. Yang 1.4 yaitu memahami isi kandungan dari hadis tentang keutamaan berdakwah. Yang terakhir yaitu 1.5 berdakwah merupakan perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materinya. Di sini di materi ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian dakwah. Selanjutnya hadis tentang pentingnya berdakwah. Saya akan mencantumkan hadis tersebut. Yang ketiga ada isi kandungan dari hadis tersebut, dan yang terakhir adalah kuis. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah yaitu berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, hidangan, dan seruan terhadap manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Namun, jika dikaji lebih dalam, kata-kata tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Ada salah satu pengertian dari pakar dakwah ulama besar yaitu pengertian dakwah menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan pada ajaran yang dibawa para utusannya yaitu para nabi-nabi dan membenarkan berita yang mereka sampaikan dan menaati perintahnya. Di sini yang dimaksud menaati perintahnya yaitu seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman Allah dan kita selaku manusia harus mempercayai tersebut, harus beriman kepada rasul yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Baik, selanjutnya adalah tentang hadis pentingnya berdakwah yang berbunyi akhbarana Umar bin Zurarah qala anba'ana Ismailu an Ayyuba an Khafsata qalat kanat ummu Atiyata la tazkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qalat بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبا قال لتخرج عواتق وزوات الخرور والحيض
fayaqahadana khaira wa dawa'ata muslimina wa ta'azal khuyadul musalla, yang artinya adalah telah mengabarkan kepada kami Amr bin Zurarah, dia berkata telah memberitakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Hafsah, dia berkata Ummu Attiyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku menjadi jaminanku. Aku berkata, apakah kamu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begitu? Ia menjawab, ayahku menjadi jaminanku. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah para budak dan gadis-gadis pingitan serta perempuan-perempuan yang sedang haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang sedang haid hendaknya menjauh dari tempat salat. Di sini menceritakan bahwa perempuan yang sedang haid lebih baik mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah-tausiah yang diberikan kepada ustadz-ustadz dari ustadz-ustadz untuk para kaum muslimin daripada seorang perempuan itu mendekati atau mendatangi masjid, mendekati orang yang sedang sholat. Disinilah pentingnya berdakwah untuk manusia-manusia, biarpun dia sedang haid, perempuan yang sedang haid, disinilah letak pentingnya dakwah untuk seorang manusia. Selanjutnya kita masuk kepada isi kandungannya, yaitu dakwah merupakan ajakan kepada manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas merupakan dakwah sangat penting untuk manusia. Yang kedua adalah pelaksanaan dakwah dilakukan dengan senang hati. Bagi para calon-calon dai, bagi para dai-dai harus melaksanakan dakwah dengan senang hati agar dakwahnya tersampai dengan baik. Yang ketiga yaitu berdakwah dilakukan semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipandang oleh mata manusia. Yang keempat adalah setiap manusia berkewajiban untuk berdakwah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir adalah berdakwah merupakan perbuatan yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Disitulah Rasulullah SAW mulai berdakwah, dari dakwah sembunyi-sembunyi maupun dakwah secara terang-terangan. Disinilah letak pentingnya seluruh manusia harus berpartisipasi dalam berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, telah selesailah yang saya bahas tentang hadis pentingnya berdakwah. Yang selanjutnya adalah teman-teman menjawab kuis dari saya. Yang pertanyaannya yaitu illa qalat ba'aba faqultu. Yang pertama A, asmi'ati. Yang B, wal huyyadu. Yang C, fayashhadna. Yang D, wadawa'wata. Silahkan teman-teman dijawab apakah A, B, C, atau D jawabannya. Selamat kepada teman-teman yang telah menjawab A, asmi'atu. Jawabannya adalah A dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan di atas yaitu jawabannya A. Selamat. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu perintah berdakwah merupakan anjuran dari A, setan, B, manusia, C, malaikat, atau D, Allah dan Rasulnya. Silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Selamat kepada teman-teman yang telah berhasil menjawab pertanyaan di atas. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Allah dan Rasulnya. Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaannya, kutipan hadis tersebut bersumber dari A, Imam Bukhari, B, Imam Muslim, C, An-Nasai, ataukah D, Imam Ahmad? Silahkan dijawab. Selamat teman-teman sekalian yang telah berhasil menjawab pertanyaan di atas.
Yaitu jawabannya C. An-Nasa'i. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mendengarkan presentasi saya mengenai tentang berdakwah, pentingnya berdakwah menurut hadis Imam An-Nasa'i. Untuk itu kepada teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang telah mengikuti saya, telah menjawab pertanyaan kuis-kuis dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kegiatan kita, apa saja yang kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lidah kita, membasahi bibir kita, senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, berbanyak salawat kepada beliau, menyampaikan salam kepada beliau. Mudah-mudahan beliau kenal, Nabi Muhammad kenal kepada kita umatnya, karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kita butuhkan di yaumil akhir nanti adanya. Untuk itu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.